Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Deden, Isal, Rifda, dan Setia. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep Lead Time Supply Chain Management atau bisa disingkat dengan SCM. Kompetisi waktu. Salah satu komponen yang dapat menentukan sebuah perusahaan dapat bersaing adalah waktu. Ada pepatah yang mengatakan waktu adalah uang. Pepatah ini masih sangat relevan dengan inti masalah logistik. Terdapat cara pandang yang berbeda terkait masalah waktu, yaitu bagi pelanggan atau konsumen, waktu merupakan salah satu bentuk layanan yang dibutuhkan, dikehendaki, dan diharapkan. Bagi perusahaan, penjual, atau produsen, waktu merupakan biaya. Waktu merupakan faktor kompetisi yang penting yang merupakan bagian dari layanan yang didirikan oleh sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir dari SCM, yaitu pertama harga, mutu, dan layanan. Alasan perhitungan waktu. Yang pertama ada siklus hidup semakin singkat atau semakin pendek. Terlihat bahwa waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model baru, mengembangkan produk di pasaran menjadi sangat singkat. Fast track system merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan produksi, proses manufaktur, dan logistik yang merupakan strategi kunci dalam memenangkan kompetisi. Yang kedua, dorongan pelanggan untuk mengurangi persediaan barang. Salah satu gejala yang muncul saat ini adalah pengurangan persediaan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi. Hal ini terjadi karena banyaknya kapital modal yang terkunci, yang tidak bergerak dalam persediaan tersebut. Yang ketiga, pasar terus berubah. Ketergantungan dengan peramalan sangat berbahaya. Persoalan yang banyak dialami oleh perusahaan adalah ketidakakuratan dalam peramalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, metode yang kurang akurat dan lead time yang semakin besar. Dalam siklus hidup produk terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan, pengembangan, kematangan, kejenuhan, penurunan. Waktu sebagai strategi, fast track system dalam pengembangan produksi, proses manufaktur dan logistik merupakan strategi kunci dalam memenangkan kompetisi. Keterlambatan memasuki pasar akan mengakibatkan percepatan terciptanya persediaan tinggal guna obsolescence stock. Pengurangan persediaan yang pertama merupakan gejala yang saat ini banyak dilakukan di berbagai perusahaan. Yang kedua terjadinya karena banyak kapital modal yang terkunci dalam persediaan tersebut. Yang ketiga tujuannya untuk mengurangi biaya penyediaan inventory carrying cost. Yang keempat, jika waktu yang diperlukan dalam SC dapat dipercepat, maka biaya dapat dikurangi. Waktu dan peramalan. Yang pertama, permasalahannya adalah ketidakakuratan dalam peramalan. Yang kedua, penyebab pasar yang selalu berubah-ubah, metode yang kurang akurat, dan lead time semakin besar. 3. Cara mengatasinya dengan memperpendek lead time. Konsep lead time. Secara umum, lead time adalah waktu yang diperlukan dari proses awal pemesanan sampai barang diterima oleh pemesan, atau dapat dikatakan sebagai waktu tunggu. Cara pandang lead time. Dari segi pelanggan, lead time merupakan rentan waktu yang dibutuhkan dari saat memesan barang sampai barang diterima, yang bisa disebut dengan the order to delivery cycle. Dari segi supplier, lead time merupakan rentan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah dari penerima pesanan sampai menerima uang tunai pembayaran, dan bisa disebut dengan
the cash-to-cash cycle. Selanjutnya adalah manajemen pipeline logistik, di mana merupakan proses lead time pembuatan barang atau manufacturing lead time dikaitkan dengan lead time pengadaan barang atau procurement lead time dengan sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan pasar. Tujuannya, biaya yang lebih rendah, kemudian mutu yang lebih tinggi, lebih fleksibel, dan waktu tanggap yang lebih cepat. Kemudian ada edit cost versus edit value. Dalam jaringan supply chain, banyak ditemui kegiatan yang justru menimbulkan biaya tambahan atau disebut dengan edit cost daripada menciptakan nilai barang atau edit value. Dan secara umum, hanya 10% kegiatan yang menimbulkan nilai tambah, sedangkan 90% lainnya adalah kegiatan menambah biaya. Contoh dari edit cost adalah pengeluaran barang dari gudang atau misalnya itu pengiriman barang dari supplier ke buyer. Misalnya pengiriman itu dengan jarak yang jauh, pasti menggunakan kendaraan kan, misalnya mobil box. Nah, dalam perjalanan itu pasti menimbulkan biaya tambahan kayak bensin, belum kalau ada ban bocor, mogok, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari edit value adalah segala sesuatu yang menyebabkan si barang itu mudah terjual. Nah, misalnya itu singkong mentah di pasaran itu meski harganya murah tapi jarang peminatnya. Kalau ada juga paling hanya di kalangan ibu-ibu. Nah, tetapi gimana kalau si singkong itu sudah diolah menjadi keripik? Pasti peminatnya itu bukan hanya di kalangan ibu-ibu saja, tetapi di kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Nah, hal itu menyebabkan si singkong itu selain menambah nilai, juga si singkong sendiri itu membuat untung si penjualnya. Nah, kemudian di sini ada grafik cost edit versus value edit time, di mana yang vertikal ini merupakan value editing time atau nilai tambah waktu, di mana di sini ada waktu, tempat, dan utility, sedangkan yang horizontal adalah cost adding time, di mana itu di sini adalah ada promosi, storage atau penyimpanan, transport cost atau biaya transportasi, dan the time cost of money atau biaya waktu uang. Nah, dimulai dari material stok, kemudian ada ke produksi, kemudian stok jadi, kemudian ada in transit, kemudian ada regional stock, dan customer delivery. Nah, jadi tugas manajemen pipeline adalah memperbaiki perbandingan antara edit value activity dengan edit cost activity yang sangat timpang. Baiklah, selanjutnya adalah tentang light time pemesanan barang. Jadi di sini ada jadi dapat dipisahkan menjadi beberapa elemen, antara lainnya adalah ada 3, yaitu ada cukup, kurang, dan tidak. Maksudnya dari cukup adalah memperbaiki nilai tambahnya. Contohnya itu adalah untuk waktu untuk bernegosiasi atau negosiasi tarif angkutan. Jadi mereka akan bernegosiasi tentang masalah nilai-nilai itu akan berkurang atau bertambah, tapi di sini jadi cukup gitu. Terus ada kurang, memberikan nilai tambah. Jadi beberapa poinnya adalah waktu menganalisis penawaran dan penyiapan kontrak. Lalu juga ada tidak memberikan nilai tambah. Jadi tidak sekali menambah dalam stok barang itu. Contohnya adalah waktu mencari sumber pembelian yang terlalu lama gitu kan. Jadi mencari sumbernya ke sana ke sini. Lalu ada waktu mencari alat pengangkutan. Lalu ada strategi light time. Yang satu adalah
digunakan setiap elemen terutama yang tidak menghasilkan nilai tambah. Jadi setiap elemen itu tidak digunakan. Yang tidak menambah nilai tambah itu tidak akan digunakan dalam strategi lifetime, tapi justru yang menambah nilai tambah itulah yang akan digunakan gitu. Lalu yang keduanya adalah mengubah cara kegiatan antara yang awalnya berurutan menjadi stimulan. Jadi awalnya yang sering berurutan, jadi kita stimulan. Jadi kira-kira yang elemen yang bernilai tambah itu akan lebih dahulu. Biasanya kan kita akan melakukan urutannya secara berurutan gitu. Tapi sekarang kalau misalkan di strategi lifetime itu tidak akan berurutan, tapi kita akan mengutamakan yang nilai tambahnya dulu. Lalu ada kesenjangan lifetime versus tujuan utama. Nah, di sini ada masalah besar dan masalah utamanya. Yang pertama itu adalah masalah besar. Waktu yang di masalah besar itu waktu yang dibutuhkan pengadaan barang. Lalu yang keduanya ada membuat barang jadi dan siap dijual ke pelanggan selalu lebih lama daripada kesediaan pelanggan untuk menunggu. Jadi barang-barang itu biasanya pelanggan akan menunggu gitu lebih lama dari biasanya. Lalu ada masalah utamanya adalah ketersediaan barang saat diperlukan dan kesediaan pelanggan untuk menunggu juga terpaksa. Jadi kurangnya stok barang itu kurang, jadi pelanggan akan menunggu lama kayak gitu. Jadi bagaimana upaya peningkatannya adalah menggunakan persediaan pengamanan, melakukan stok secara tepat waktu, melakukan dengan lebih baik, menentukan service level secara sadar dan terencana, lalu ada menerapkan strategi pembelian yang menunjang. Lalu yang terakhir adalah pengembangan lifetime. Yang ada 3 di sini. Ada yang pertama adalah paradigma baru. Bukan saja price sensitive, tetapi juga time sensitive. Jadi waktu juga yang sangat sensitif di sini. Lalu yang kedua ada pengurangan waktu pipeline logistik dapat mempercepat proses di seluruh supply chain untuk menentukan biaya. Lalu yang ketiga ada pengurangan lead time untuk non-value adding advice at cost, khususnya untuk penyimpanan barang yang diperlukan inventory control yang baik. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun dalam pengucapan saya kurang jelas, karena di sini kami masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.